Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Atang dagang minyak, dagang salam, dagang sere. Yang datang mah ieu teh banyak, tapi jawab salam acan kabeh. Daun salam, kue opak. Bu-ibu upami ngajawab salam, kedah kompak. Ngagoreng opak dina bulang. Ibu-ibu ngajawab salam, acan kompak, sing goreng loba mahulang. Dina bulang aya bangbung rae. Ibu-ibu ngaharulang sabab harga minyak, bensin, beas, bapak-bapak. Saya bapaan. Balikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma faqihni fid dini wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina, amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna, amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalu matus alul mar'ah yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Allah tidak pernah lengah mengurus seluruh makhluk, mengurus detak jantung ibu, kedipan mata ibu, tidak pernah lengah. Lengah satu detik saja Allah tidak mengurus jantung ibu-ibu, pulang dari sini dibawa ke rumah sakit. Maka Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala. Hanya sebaliknya manusia sering lengah untuk mengingat. Bahkan manusia itu cenderung memposisikan Allah seperti petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran itu dipanggil kalau sudah kebakaran. Urangnya ke Allah teh kitu, gogorowokan ke Allah kalau sudah kebakaran, kebakaran rezekinya, kebakaran karirnya, suami ibu kebakaran pekerjaannya, kebakaran rezekinya, baru ya Allah cik atuh arek kitu wae. Maka semoga melalui pengajian di awal bulan Rajab ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang tidak memposisikan Allah sebagai pemadam kebakaran, tapi menjadi manusia yang butuh kepada Allah setiap saat. Amin ya rabbal. Sholawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang disebut hanya dalam pengajian, itu pun kalau dibaca sholawatnya diagungkan ketika bulan Ulud. Selebihnya gak pernah ingat sama manusia yang satu itu. Untung di dalam sholat ada tahiyat, itu pun lamun sholatna teu pahili jeung poho. Lah geus kolot makan kadang-kadang poho itu ting sabaraha rakaat. Aya aturan keur nangtung curugna ngacung. Tapi manusia yang satu ini percayalah akan kita cari nanti di yaumil qiyamah. Karena kita butuh syafaat dan pertolongan. Siapakah itu? Siapakah itu? Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pak Isep kan Rasulullah mah sudah jauh. Jauh apanya? Jauh tempatnya, jauh waktunya. Bagaimana cara kita menyambungkannya? Allah. Apaan ada alat untuk menyambungkannya kepada beliau? Apa? Ruhani kita. Ruhani itu alat koneksitas. Tah, jiga nu kararieu.
Panai nama tak ayah ini untuk memawa HP. Halo, halo, tuh kan keur ngaji ya karena HP lagi. Yo satu ajengan dah, yo mah kadinya, eta berarti celil, anda fokus nama kadinya. Mentak seueur ini pas tahiyat kanyawan curugna jebrag, kikieuan wae. Masya Allah ya Rasulullah, kita itu ternyata diberi alat untuk menyambungkan kepada Rasul, bukan jasad kita. Karena jasad kita kalau ketemu Rasulullah paling umroh, paling haji. Sekarang umroh mahal, haji itu susah. Saya belum selesai nih ditugaskan oleh negara penelitian 3 bulan untuk meneliti tentang jamaah haji lansia. Karena mulai tahun 2024, 2025 ke depan 80% jamaah haji kita itu didominasi oleh lansia. Lan muda mah moal kebagian. Lansia. Iya, lansia. Berapa yang mulai boleh daftar? Usia 65 tahun. Tapi waiting listnya, daftar tunggunya bisa 20 sampai 23 tahun. Jadi upami ibu ayeuna daftar yuswa 65 tahun, ngantosan 20 tahun, alhamdulillah pas angkatnya yuswa 85. Wah ya ada gitu. Aing geus arek ini itu bisa. Kenapa? Karena sekarang dibatas oleh istitoah. Istitoah itu batas kemampuan. Kan istitoah ada dua. Ada istitoah fisik, ada istitoah pesak. Awas. Ya. Kalau istitoah yang sekarang ditentukan oleh pemerintah didahulukan, ternyata istitoah fisik. Fisik heula. Sanajan pesak aya, pas badai angkat. Fisiknya menurut dokter, wah ini beresiko. Tidak bisa berangkat. Bagaimana cara kita menyambungkan kepada Rasulullah? Ternyata ada alat sambungannya, sholawat. Dan yang akan tersambung kepada Rasulullah bukan fisik kita. Meskipun ibu di ujung berung, tapi ketika ibu sholawat, ruhani nanti yang akan menyambungkan kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Karena itu semoga dengan pengajian ini kita senantiasa dibacakan sholawat. Sampai sholawat itu ada di dalam sholat itu saking penting-pentingnya. Bahwa sekarang urusan tahiyat, urusan amin itu nggak ada kaitannya dengan politik politik. Dan cekolot gitu menang politik politik di situ palitek. Sampai orang takut untuk bilang amin. Beda amin kampanye jeung amin sebagai permohonan untuk dikabulkan doa. Makanya goiril maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan PKB sieun dianggap kampanye. Ya tidak begitu. Karena beda bunyinya. Kalau bunyi amin, yang dimaksud ya Allah kabulkanlah permohonan kami, panjang akna amin. Tuh ya pakuat banget yang politik tapi zaman Nabi oge gitu. Ya mah pas arek tahiyat culang cileung heula kalah. Tidak ada kaitannya. Itu mah kaitan pribadi kita dengan Allah. Para bundaku terkasih, tepat hari ini kalau tidak salah sudah mulai tanggal 1 Rajab. Hadis yang saya bacakan tadi itu terkait dengan berita gembira. Berita gembiranya begini sebetulnya. Ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen? Swear? Serius nih, serius. Terang surga, terang ke surga. Surga mah singkatan kasur anu lega. Dalamun kasur sempit mah surpit. Maksudnya begini, ibu, surga itu di akhirat itu akibat saja dari persiapan yang ada di dunia. Maka bagaimana kehidupan surga yang ada di sana dibangun dari mulai sekarang. Bahkan kalau tahu ilmunya, Allah hadirkan rasa surga, kehidupan surga dari mulai sekarang.
Jangan bermimpi nanti akan dapat surga. Di mana pinarakan hukum mah. Bagaimana caranya? Taetan guru teangan mah hiji. Ternyata ketika saya membaca tentang hadis-hadis, panggampang masuk surga teh perempuan. Halo? Halo? Soalnya iya AWWKB ya. Saya cuma sendirian, saya merasa paling cakep di sini. Asa pakasepna. Ternyata gampang wanita itu kalau mau masuk surga. Kerjakan 4 hal. Kata Rasulullah, silahkan perempuan yang mengerjakan 4 hal ini mau masuk surga rek tina panto nu mana? Ti hareup sok ti tukang mangga ti gigir jing. Kenapa? Gampang perempuan itu masuk surga. Sareureun ibu-ibu. Apa kira-kira Pak Isep? Yang pertama, jika ada wanita yang menjaga 1, sholat 5 waktu. Gitu. Yang kedua, menjaga puasanya, terutama puasa bulan Ramadan sebentar lagi ya. Karena tidak ada bulan yang oleh Rasulullah dibuatkan doanya sampai 3 bulan sebelumnya menjelang Ramadan, kecuali bulan makanya doanya tadi oleh pangeresa teh haji itu disebut Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rahasianya apa? Rahasianya keberhasilan bulan Ramadan kuncinya ada pada bulan Rajab. Rajabnya gagal, Ramadannya gagal. Itu maksudnya. Sampai doanya itu harus ada dari bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab jadi kunci keberhasilan Ramadan? Berarti ada sesuatu rahasia di dalam bulan Rajab. Apa rahasianya? Eta nu kedah dipilari imah ibu. Ulang kira jabat ka mana tapi kan dilis daftar teh aduh. Ibu-ibu teh jadi pengacara. Pengangguran tapi banyak acara. Kuat bentrok pengajian teh. Aduh. Iya. Tapi kita nggak tahu apa kuncinya di bulan Rajab ini sampai merupakan keberhasilan di bulan Ramadan. Ulah dibaca unggul doa. Nah, tapi di dalam doa itu pasti ada rahasianya. Maka wajar kunci untuk bulan Ramadan itu ada pada bulan Rajab. Halo? Apa coba kuncinya? Kalau Rajaban kita memperingati Isra, inti dari Isra Mi'raj apa? Salat. Berarti kunci keberhasilan puasa teh aya dina Makanya hadis itu juga bergandengan. Pertama, wanita yang gampang masuk surga itu jika mengerjakan 1, menjaga sholatnya heula. Ya. Yang kedua, menjaga puasanya. Menjaga puasanya 2. Yang ketiga, menjaga kehormatan suami dan dirinya. Bukan menjaga orat hukum. Orat dijaga, ai orat suami diomongkeun. Maksudnya kejelekan suami didagagangkeun. Halo. Sampai sama majelis taklim atau apal. Nah, diomongkeun ku ibu kagorenganana. Ieu salaki euceul mah geus eueuh araheunana. Komo kamari beres kopi. Saya kopi salaki euceul mah. Iya. Di imah teh pagawean ngajukan kanyut we. Nya teu naon ari kanyut kunang mah. Ya di Sunda mah lamun menyebut kanyut teh ulah wakal disebut porno. Tergantung konteksnya. Sok ibu nyunatan di lembur, budak sok diberek kantong duit. Ngaranna naon? Ninget tah. Naon kanyut kunang teh? Kantong du. Mata kun ibu-ibu teu boga duit teh angan kanyut kunang gitu. Kudu make kunang beda bentuk. Halo? Ieu mah didadagangkeun atuh kagorengan salaki diomongkeun ka sasaha. Itu wanita yang haram masuk surga. Masuk goreng salaki didagangkeun ka mana? Kagorengan ada salaki abdi mah. Kumaha lamun ngagogoreng hareupeun randa.
Cek rana teh ece ari goreng mah tuh bios kanggo abdi we. Kumaha teh digoreng teh metu ku batur ulah. Teu karti ku eme. Halo. 3. Ayo ingatin lagi. 1 yang menjaga sholat 5, yang kedua menjaga puasa, terutama puasa Ramadan. Bahkan kalau puasa Ramadan itu ada ulama yang membolehkan tidak memberitahu suami pun gak apa-apa, dah itu mah kewajiban. Tapi kalau ibu mau puasa sunnah harus atas izin suami. Ieu mah bebeja atuh geus arek dieuneuk-euneuk ku salaki. Pas salakina butuh, nah ngecedok wae, ih kan abdi teh keur puasa, itu gerak. Cek salakina teh aing diadukeun jeung Allah atuh nya moal wani ngalawan Allah sok lah kumaha dinya. Tidak boleh itu. Ini saking wanita itu harus taat kepada suami. Makanya yang keempat, wanita yang mudah masuk surga itu adalah wanita yang taat kepada suami, taat kepada Allah. Ibu kerjakan 4 hal itu, maka kata Nabi, min ayyi abwabid dakhalal jannah. Mau dari pintu mana arek asup ke surga? Sok gampang, ngajaga sholat, dijagaan we, kusabab dijagaan, tuntung nanti teh sholat. Gagal paham. Yang kedua, jaga puasa. Tapi aneh ya, karena ada yang Nabi khawatirkan. Apa kekhawatiran Nabi? Nabi mengatakan begini, rubba so'imin hadduhu min siyamihi ilal juwal atsh. Banyak orang yang berpuasa yang ternyata hasil puasanya hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Karena kalau puasa yang benar, sholat yang benar akan berubah perilaku akhlak dari si manusia yang puasa dan sholat itu. Makanya mohon maaf, Imam Nawawi membagi nilai ibadah sholat, zakat, puasa, haji itu ada 2. 1 sholat mardud, puasa mardud, haji mardud, rumah tangga mardud. Yang kedua ada sholat makbul, ada puasa makbul, ada haji makbul, yang kalau haji makbul ujungnya pasti mabrur. Maka jangan coba-coba haji itu ingin mabrur kalau tidak makbul dulu. Ada rumah tangga yang makbul. Naon Pak Isep nu hiji mardud, nu hiji makbul? Ibadah yang makbul, awas, salat yang makbul, puasa yang makbul, rumah tangga yang makbul. Cirinya setelah selesai melaksanakan ibadah itu, tos salat, tos puasa, tos haji, tos babakti kasalaki anu boga keneh nuntun mah teu kadongengkeun. Halo, tong disebut rana, darana mah biasana jahe janda herang, anggeus kolot mah jalot, mata karana lain rana, rana, nini. Halo, cekcok teraskeun tapi kamu nabi kita karena rana mah ibu-ibu ge inget we dah geuleuh atuh karana teh begitu nya eta salaki abdi teh ka poho balik ka imah ku saha tuh katudingan wae si eta mah padahal mah geus rani ceput teraskeun tapi kamu nabi ibadah yang makbul itu adalah ibadah yang setelah selesai melaksanakan ibadah itu sanggup merubah menjadi akhlak terbaik dalam kehidupan sehari-harinya. Eta ibadahnya diterima, sholat diterima, arobah akhlaknya jadi ade. Tadinya belegu, terus sholat, sholatnya makbul, maka akhlaknya itu berubah. Akhlak ngomongnya, akhlak bergaulnya, akhlak kepada suami, akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kehidupan sekelilingnya, akhlak kepada alam, bahkan akhlak
akhlak kepada hewan oleh Allah dirubah dari akhlak mazmumah kepada akhlak mahmudah. Itu cirinya, Ibu. Sekarang sholat ibu diterima atau enggak? Cek saja kelakuan. Lamun ibu sholat terus tapi kan katarang dekok, tapi ternyata ngomong narungsep kene, ke anak rungsep, ka salaki komo, kata tangga komo, kabatur ngomong napi tengenahan. Waspada ibu, jangan-jangan sholat ibu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarua ngaji kayak ngaji nu makbul jeung ngaji nu mardud. Ngaji nu makbul mah diterima ku Allah. Setelah ngaji itu berubah akhlak. Ya mengaji-ngaji beleguk-beleguk. Halo. Halo. Dari urang mapan eueuh poe nu kosong tina pangajian. Senenan mah, Salasaan mah, Reboan, Kemisan, Jumahan, Sabtuan, Mingonan. Heula. Jigana lamun aya keneh poe selain ti poe Minggu. Ngaji keneh. Poe dengan 7 sekali sapoe hiji berarti ibu teh ngan 7 kali ngaji teh. Da ieu mah tapi ka 12 kali atuh saminggu. Di mana hafal ajengan? Tina seragamna. Tina dress code-na aing mah hafal. Halo. Halo. Kan satu majelis taklim, satu naon dress code ngarana. Halo. Mata katingali Senin koneng, Salasa kayas, Rebo hejo. Ajengan lamun Kemis naon? Mun Kemis bulu iris. Mun Jumaah saya sana. Lamun Sabtu jadi ka kieu we Sabtu mah pacalatrek. Nu lieur saha? Nu lieur bapakna. Nah, mayar kredit seragam. Kumaha dengan cara ngabedakeun anak? Dengekeun lamun keur leumpang kepat. Lamun can kabayar mah kadupak teh kiridit geus asa. Tapi lamun geus lunas mah teu lunas. Teraskeun. Tapi ka mana bieu? Sudah eta ngaji teh kitu. Gusti Allah. Ya Allah, ngaji-ngaji ieu teh naha teh teu terobah wae nya. Mungkin kolot mungkin beli kan tapi lah digenggerekeun ku anak saeutik dumeh eta pagawean teh ngan kitu we muruku sunu nu dihitung dengan ukur duit jeung hutang padahal geus kolot nyawa geus lok-lokan dina ti koro nah geus kolot tambah beli kan digenggerekeun saeutik teh teu pira salat maghrib nini teh masih keneh ka ditu ka dieu we henteu ka ditu ka dieu mah ngagen we dina TV. Halo, diganggarekeun teh ka kalapun cicing we di kalomeran maghrib. Alhamdulillah balik ka imah teh dumeh geus maghrib sieun ku kelong wewe. Padahal kelong wewe ge sieun keneh ku nini eta sabenerna mah. Halo. Nah hanya ngaji-ngaji di dieu masa soleh 7 rakaat di dieu edan deui. Ayo bawa ngaji urang teh mardud nya encan tina salat encan tina puasa encan tina rumah tangga Allahu Akbar. Jadi kalau dilihat dari sisi yang 4 gampang sekali wanita itu masuk surga hanya mengerjakan yang 4 praktekna ieu nu hese. Kenapa hidayah itu tidak pernah masuk ke dalam kolbu? Celak gorolo tak ieu mah hese di bahasa Indonesiakeun. Apa bahasa Indonesianya celak gorolong ya mengecelak dan menggorolong begitu. Iya susah itu susah tapi kenyataannya memang begitu bahkan tapi kakolot teh itu kumahanya ada kesadaran itu ada tapi kenapa tidak bisa berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam kolbu kita karena seluruh hidayah harus masuk kolbu. Seluruh hidayah, pengajian, pahala dari sodako, dari puasa, dari kesolehan itu dalam bentuk cahaya hidayah. Cahaya ini masuknya harus kepada kolbu. Kenapa sekarang tidak masuk ke kolbu? Berarti kolbunya ada sesuatu yang menghalangi di kolbu itu. Makanya Quran menyebut ada 3 kolbu. 1 kolbun mayit,
Kolbun mayit itu hati yang sudah mati, dipapatahan, beleguk, bahkan geuleuh kanu mamatahan. Juga simkuring pernah dipecat di majelis taklim ibu. Teu pira ngelingan kan ini supaya maut husnul khotimah. Kan lamun dielingan ngaranna teh ngaji diri, kabongkar kalakuanana. Pan kitu mah. Jadi ngaji di dinya mah kudu dikieu-kieu we jamaahna teh. Ai dielingan, apa yang terjadi dengan hatimu? Apa itu? Kolbun mayit, hatena didagoran kumaha we. Didagor ku musibah, sakali kena musibah, da teu insaf si eta. Ya, diuji dengan berbagai hal, enggak. Mau ngaji apalagi kolbun mayit. Yang kedua kolbun marid. Kolbun marid itu hati yang berpenyakit. Penyakitnya apa? Hai penyakit makan kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Itulah kolbun yang kadang-kadang edan, kadang-kadang eling. Halo? Tata. Ini lagi di sini nih. Ini kan lagi eling semua. Ya, 7 lekah ti dieu edan deui. Aduh, ya Allah. Sadar kita itu sadar bahwa ini salah. Kenapa kita kecemplung lagi? Halo? Itu tandanya kolbun marid, hati yang sakit. Disebutnya penyakit hati. Ari ibu-ibu gaduh hati. Naon cirina gaduh hati? Osok nyeri. Osok nyeri mun ibu sok nyeri hati berarti alhamdulillah ibu teh boga hati. Jika ibu sok nyeri cangkeng tara. Nah, nyeri cangkeng berarti boga cangkeng. Mun nyeri cangkeng berarti matak nu tadina langsing terus ayeuna jadi langseng. Berarti hati moal nyeri cangkeng. Halo. Ieu mah tamah langseng tamah nyeri cangkeng. Oh, ada yang tidak mengerti bahasa Sunda toh? Ya sudah, saya pakai bahasa Jerman. Iya. Yang kedua, jenenge ati loro, bukan loro hati. Kalau loro hati mah nyeri ini mah hatinya sakit. Jadi dia punya penyakit. Apa itu penyakit hati? Macam-macam. Kalau keburu kita sebut. Tapi kan suka sakit hati. Alhamdulillah berarti punya hati. Yang ketiga ada ini kolbu yang sampai kepada Allah. Kita sholat kalau hanya menggunakan badan tidak akan sampai. Badan itu hanya sampai di sajadah. Kita sujud hanya sampai di sajadah. Kita haji kalau tidak punya hati yang ini tidak sampai hajinya. Dia hanya jalan-jalan saja ke Mekah, disebutnya wisata religius. Jadi ketika kita sholat, yang sampai kepada Allah itu apanya? Hatinya. Maka jangan kaget kalau orang sholatnya tidak pakai hati, hatinya hati yang ini nih yang ketiga. Sholatnya hanya sampai di sajadah. Sholat brengsek. Ngaji juga begitu. Ini juga ngaji nggak tahu pakai apa, pakai hati apa, pakai telinga. Yang mau ibu tahu. Ame halus mah disebut pakai hati Ustaz. Jadi pakai hati. Tapi masuknya kan melalui. Tapi mau masuk ke hati nggak bisa. Kenapa? Kan keluar lagi hidayahnya. Cirinya yang tadi di sini eling, keluar dari sini edan. Berarti nggak masuk. Kenapa? Hati yang menangkapnya. Hati itu kata Imam Ghazali itu persis seperti antena. Antena TV. Ibu lihat ada TV, TV-nya sama. Kenapa yang ini mah siarannya cuma TVRI lagi, itu lagi, tergantung antena. Tapi ada TV yang begitu disetel, mohon maaf, channelnya aja nggak pernah kesetel saking banyaknya. Apa tuh yang disetel? Indosiar lagi yang etatnya geningenan. Tuh. Atau Antv geningenan anu nehi-nehi dah. Iya. Kenapa ya? TV-nya sama, kok siarannya berbeda? Tergantung antenanya. Nah, antena ini apa? Kolbu. Ada kolbu yang tidak bisa menangkap siaran hidayah. Ngaji-ngaji kalau nggak ketangkap sama antena itu,
Ibu pakai antena apa? Ibu pakai kolbu apa? Berarti ibu harus tahu dulu posisi kolbu ibu yang mana. Kolbun mayit, kolbun marit, ini kolbu yang akan menyelamatkan kita. Bahkan kolbu ini yang akan menjadikan kita itu memiliki sayap ibaratnya untuk terbang kepada Allah. Apakah itu? Ini yang disebut kolbu yang ketiga, kolbun salib. Ngaji tidak akan bisa dapat apa-apa kalau tidak dapat kolbun salib. Al-Quran sampai jelas mengatakan, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana yang manusia banggakan, tidak ada apa-apanya di mata Allah kecuali yang datang kepada Allah, membawa dan dibawa oleh kolbun salim. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kolbu ini bisa kotor? Puasa yang kolbunya itu masih kotor, maka puasanya hanya melahirkan lapar dan dahaga, tidak memberi perubahan apa-apa. Kalau ibu puasa nanti, mohon maaf, perubahan yang terjadi setelah kita puasa masih kalah hasilnya itu jelas sama hewan. Ibu-ibu yang takut sama ulet, ada kadang-kadang aneh juga ya, ulet segede gini, badan ibu setinggi ini, begitu ketemu ulet kenapa ibu yang pergi? Kalau uletnya lebih tinggi dari ibu, baru ibu kabur. Halo, siapa yang takut sama kecoa? Gede mana kecoa sama badan ibu? Badan ibu gede, kalau kecoanya segede bulldozer, ibu kabur. Ini mah enggak. Kenapa ya? Enggak tahu malu, enggak tahu jijik. Ajengan da ibu mah sanesieun, isieun kapan jadi leteh. Betak ibu sok angkat bae. Ini ibu, kalau kita melihat dari hasil lapar itu ada perubahannya kalah sama ulet. Ulet adalah hewan kecil yang menjijikan. Tapi ketika dia mau berubah, dia puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, berubah tubuhnya jadi kepompong. Puasa lagi 21 hari, kepompong yang tadinya menjijikan, yang merupakan perpindahan transformasi dari ulat yang menjijikan, dia berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu bisa terbang kemana, bahkan dinyanyikan oleh ibu, disayangi oleh anak-anak ibu, menjadi binatang yang bagus sekali, padahal tadinya menjijikan. Karena apa? Karena puasa, karena lapar. Ibu puasa 30 hari, apanya yang berubah ibu? Malu tuh sama ibu. Halo. Ular itu kalau sudah menua, dia mau muda lagi, puasa 21 hari, 40 hari, mengelupas kulitnya, jadi muda lagi. Makanya kalau ibu punya suami, udah tua, ya terserah ibu sih, mau disuruh puasa boleh, mau nggak boleh. Dari ular, maka kalau puasa teh berubah. Suami ibu puasa, apa perubahannya? Halo. Malu bro kita sama hewan tuh. Ini pertanyaannya, kenapa ibadah bisa begini? Sholat itu kan tadi ada sholat mardud, ada sholat tadi baru disebut sholat makbul. Itu sholat yang setelah selesai melaksanakan sholat sanggup merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Kalau begitu ada sholat yang satu lagi, ada namanya sholat mardud. Sholat mardud itu sholat yang menurut fikih sah menurut fikih, tapi tidak diterima di mata Allah. Ini yang bahaya. Cirinya sholat yang tidak diterima, puasa yang tidak diterima, haji yang tidak diterima, namanya ibadah mardud, sholat mardud, puasa mardud, haji mardud,
maka cirinya setelah selesai melaksanakan ibadah itu tidak memberi dampak positif apa-apa di dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Waspada. Makanya sekarang kita tinggal ngaji diri nih, ini yang susah. Kalau ngaji denger mah gampang. Ngaji denger mah sekarang asal ibu datang ke majelis taklim ada daftar listnya sampai bentrok kan jadwal pengajian itu. Ini mana dulu yang harus didahulukan? Tergantung, kalau kuehnya yang banyak di sini kita ke sini. Jadinya mah ada, wah pokoknya mah menunya juga, udahlah kita rame-rame aja ke sana. Sampai alhamdulillah, Pak mau ngaji didaftar dulu karena ada daftar menu di situ. Tapi pas mau ngaji, biarin bapak-bapak di rumah ditinggalin aja. Nah ini ada ibu-ibu, bapak ini kan ada ceramah di Masjid Agung. Terus ada Pak Haji Isep, saya pengen denger yang sokwe bapak masih solehnya, yo beas, isi kanen, yo lauk asin, gorengan, yo minyak. Ya Allah ya Karim. Moga-moga we majelis taklim ieu mah ulah gitu. Ulah kabeh maksudnya. Kebalik, mardud itu ngajinya. Karena pintu surga yang tercepat bagi seorang wanita adalah rumah tangganya. Makanya ketika tadi Allah disebut 4 perkara yang memudahkan wanita itu masuk surga, tetapi ada yang mengejutkan, yaitu ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Pada saat beliau Mi'raj dibawa oleh Jibril ke surga, kata Rasulullah, aku melihat surga, wah sangat luar biasa. Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, gak bisa dibayangkan oleh mata, gak bisa didongengkan, didengar oleh telinga, pokoknya mah indahnya, kagak ada taranya. Tapi begitu aku diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi satu tempat, yang tempat itu mengerikan, itulah yang disebut neraka. Ternyata aku lebih terkejut lagi, karena aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada itu. Apa ya Rasulullah? Aku melihat ternyata banyaknya penghuni neraka itu perempuan. Jangan marah sama saya ibu, ini mah kata hadis. Sampai para sahabat itu bertanya, kenapa ya Rasulullah mereka itu banyak menjadi penghuni neraka? Jawab Rasulullah, itu karena bikufrihinna, karena kufurnya mereka. Aku, kata sahabat, sedangkan ibuku perempuan, pamajikan abdi perempuan. Ya iyalah, kalau laki-laki lagi masa jeruk makan jeruk. Halo? Mereka itu masuk neraka, perempuan banyak di neraka karena kekufurannya. Kata para sahabat, apakah kufurnya itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Lah, bukan. Kufur kenapa ya Rasulullah? Hunna yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Jadi banyaknya perempuan yang masuk neraka. Selain tadi mudahnya perempuan masuk neraka, semudah mengerjakan 4 perkara itu, ternyata penghuni neraka kok banyak perempuan karena kekufuran mereka, kata Rasulullah. Kufur kepada Allah? Bukan. Tapi mereka kufur dalam 2 hal. 1, hunna yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Jam 10. Halo? Jadi perempuan banyak masuk neraka karena kekufurannya bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada apa ya Rasulullah? Hunna yakfurnal asyir. Mereka mengkufuri, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya. Atumun gitu mah ajengan mending teu boga suami we hor ari nu ngeugepan ibu saha. Halo? Halo? Justru suami itu menjadi pintu tol untuk masuk ke surga, tetapi sedikit saja masuk kufur kepada nikmat yang diberikan suami, ini jadi masalah. Pak Isep ari kufur teh apa? Kufur itu dari kata kafaro. Kafaro artinya menutup, menganggap tidak ada. Jadi nikmat suami yang diberikan kepada kita diingkari oleh kita. Yang kedua,
hunna yakfurnal ihsan. Dia juga kufur kepada perbuatan baik yang dilakukan oleh suaminya. Nun tadi mah suami teh eueuh nanaonana tidak pernah memberikan apa-apa. Yang ini mah ketika diberi dia tidak pandai untuk mensyukurinya, bahkan yang ada dijelek-jelekin terus, masuk kepada kategori yang tadi. Halo, ada contohnya Pak Izen? Ada. Ibu, kalau 100 dikurangi 1 berapa jumlahnya? Dalam rumah tangga enggak, 100 dikurangi 1 bisa 0. Dari mana? Dari perkataan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, wanita yang tadi, yang disebut tadi itu, yang yakfurnal ashir, dia kufur terhadap nikmat yang diberikan suaminya, dia tidak menerima kebaikan suaminya. Ini adalah tipe wanita yang maro'aitu khairat minka. Maksudnya gimana? Ada seorang wanita yang suaminya itu berbuat baik banyak, tapi hanya karena satu dan sedikit kesalahannya dia berani mengatakan maro'aitu minka khairat qat, nggak ada kebaikannya, padahal si suami itu sudah kebaikannya tidak terhitung. Tapi ketika dia berbuat satu kali kesalahan, yang 99 itu dihapus. Pekerjaan wanita yang seperti ini yang disebut wanita ahli neraka. Ibu, memang kalau dibanding-banding pekerjaan wanita itu capek, karena terlihat di mana, di dapur. Jadi katingali ku sarerea, ku anak katingali, ibu katingali sika, gegelo, besok dan lain-lain. Bongan ibu rumah tangga itu, udah rumah tangga mau begitu. Kalau tidak mau begitu, jangan rumah tangga. Ibu beres ngurus anak, bongan boga salaki. Mun boga salaki pasti dieuneuk-euneuk ku salaki. Dieuneuk-euneuk pasti nu keluar anak. Karena banyak orang yang mau enak tidak mau jadi anak. Halo? Seperti terlihat yang capek itu perempuan. Apakah pernah ada seorang wanita yang melihat betapa capeknya laki-laki? Itu yang tidak pernah, karena pekerjaannya dilaksanakan di luar rumah. Ibu pernah tahu cum nu suamina pilot ojek. Halo, pilot ojek. Dia keluar dari rumah dengan segudang harapan bahwa hari ini dia akan dapat muatan yang banyak. Apa yang terjadi di pangkalan ojek itu? Ojeknya banyak sekali. Kebetulan saat itu langganan mereka anak-anak sekolah sedang libur. Halo, jabaning ti imah dibere duit ge di alas. Panari suami mah tidak bisa sekarang. Punya uang misalnya gaji berapa, pulang ke rumah pasti dihalangan heula. Stok, kenapa? Setor. Dikaradahan kabeh. Laki-laki itu nggak mau tahu sok dibikin dengan harapan. Ya, tapi begitu dia keluar, dia minta lagi. Ini laki-laki yang jujur, Bu. Contohnya saya, misal, tong dari tadi, dibikin kabeh. Ayo urang arek ini, mana keur ongkos? Sampai ditanya, Bu, ongkosna mana? Manyawa sesana. Kan dibalikan yo. Akhirnya kan suami gini, Bu, atukan keur bensin we keur ojek, tah keur bensin. Ibu ieu mah satengah liter gitu mah atuh. Pan engke rek ngojek atuh. Engke ge aya penumpang. Penumpangnya emang sudah pasti. Yang punya abodemen saja kalau sedang libur itu enggak ada. Begitu sarapan. Nah, Bu sarapan dengan sakit. Dah kamari atuh penghasilan dengan sakit tuh. Wayahna wendongna ge 11 sewang tah jeung budak. Halo? Berangkat dari rumah sudah perut keroncongan, irama keroncong enak, perut keroncongan mana enak, Ibu. Berangkat lagi sudah enak. Begitu sampai di tempat ngojek di pelabuhan udaranya itu, di pangkalan ojeknya itu, alhamdulillah di list, di daftar, ternyata dia kebagian antriannya paling belakang.
Dan penumpangnya tidak pasti. Pernah ibu berpikir tentang kesedihan dan kesulitan mereka? Begitu dia narik muatan, baru dapat satu, itu pun ternyata dekat. Bayarannya hanya 10.000 kegedean. Kadang-kadang penumpang sekarang, apalagi ibu-ibu, iya mah di sana di daerah Cilengkrang, kalau di sini mah enggak. Di penta 2.000 ke tukang ojek, dia boro-boro sedekah. Ibu tahu enggak dia anaknya itu berapa? Kenapa ibu merelakan 2.000 saja? Mohon maaf untuk tukang ojek. Yang jelas itu akan diberikan kepada anak istrinya. Manis susah. Bu, tambahan dewe 2.000. Wah, biasa nong sakit itu. Teu aya deui. Ibu mangan sakit kitu na. Makanya uang yang ada di dompetnya hilang. Nah, da dibilang teu aya deui. Eta keur nariknya hujan, banyak kempes. Allahu Akbar. Pernah tahu istrinya tuh di mana yang banyak kempes? Yang ketika itu belum sampai kepada tempat yang dituju, apa yang terjadi? Penumpangnya marah-marah. Jangankan bayar juga enggak. Tukang ojek kieu, bapak ojek seperti kieu. Mau dibayar sapodo teuing. Apa penderitaan seorang suami? Sehari ibu pulang ke rumah, yang di rumah tidak mau tahu, setor. Begitu dibilang, Bu, itu bisa setor hari ini tuh begini. Siapa dengan ngabohong baik. Kemarin ngadenge beja, cina didinya mah dipakai ngusep. Emang iya sih ada tukang ojek yang ngusepnya bukan ngusep lauk emas, tapi ngusep lauk imas. Ini yang jadi masalah, Ibu. Halo. Banyak pekerjaan laki-laki yang tidak terlihat oleh perempuan. Betapa capeknya perempuan kadang-kadang tidak mau tahu. Padahal ketika dia diberi suami yang itu, di situ pintu surganya, tapi dia ingkari. Itu yang dimaksud dengan hunna yakfurnal ashir. Karena ketika dia punya suami, minimal aibnya terjaga. Bagaimana kalau suaminya soleh? Rezeki buat ibu. Bagaimana kalau suaminya brengsek? Lahan surga dititipkan oleh Allah kepada ibu, bukan dijelek-jelekin. Jamaah rahimakumullah, inilah yang jadi masalah. Kenapa perempuan itu kok banyak masuk neraka? Hanya masalah kecil. Yang kedua, hunna yakfurnal ihsan. Ihsan itu apa? Ini dia. Ihsan itu adalah ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sekalipun kepada kita. Di sini ada ujian berat bagi wanita. Bagaimana kalau ibu-ibu dititipi suami yang brengsek? Kalau kan sinetron cuma ada 4. 1, suaminya soleh, istrinya soleh, solehah, kayak kanjengna. Yang kedua, suaminya soleh, istrinya brengsek. Kayak siapa? Nabi Lut, suaminya, istrinya. Sinetron yang ketiga, saya nggak tahu ibu-ibu yang mana. Istrinya soleha, tukang ke majelis taklim, tapi suaminya, halo, kayak siapa? Firaun, si Awan itu. Istrinya soleha, jika ibu. Pernahkah dia mengeluh? Dan ternyata dengan kebrengsekan suaminya, dia bisa masuk surga. Ibu maupun dengan kebrengsekan suami, ibu masuk neraka, suami masuk neraka. Atuh naon araheunana rumah tangga ibu. Ini teka-teki dari Allah. Apalagi yang keempat. Yang keempat mah istrinya brengsek, suaminya brengsek. Kayak siapa? Kayak siapa? Ya asal jangan kayak ibu lah. Ya, kayak Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu gelar. Abun itu bapak, Lahab itu tukang ngomporin orang. Kesini ngomporin orang, kesini ngomporin orang. Makanya dia tukang dagang kompor itu sebetulnya. Ini rumah tangga ibu yang mana? Hati ibu nanti. Di situ ada ujian. Karena ada ujian yang disebut ihsan. Ini ujian paling berat. Kita masih mampu berbuat baik kepada orang yang sekalipun berbuat jahat kepada kita. Pak Isep, gimana kalau saya punya suami yang seperti itu? Jangan diomongin lagi ke orangnya. Karena siapa tahu hatinya sudah mati. Hatinya sudah berpenyakit.
penyakit. Gimana tuh caranya? Komunikasi dengan Allah. Makanya nanti ibu-ibu, perempuan itu ketika dihisab oleh Allah cuma 2, tapi kalau laki-laki 3 yang pertama kali ditanya. 1, akan ditanya setiap perempuan itu pertama an solatiha, itu yang akan dihisab yang pertama. Yang kedua wa an ba'liha, ditanya tentang bagaimana pengabdian kita kepada suaminya, pertanggungjawabkan itu di hadapan mahkamah ilahi. Nah, kalau begitu Pak Isep, biarinlah urusan rumah tangga mah. Atuh sholat, we pastikan jangan sampai sholatnya sholat mardud. Ada berapa Pak Isep sholat? Ada 6. Yang 3 mardud, yang 3 makbul. Sholat ibu yang mana? Mana sholat mardud yang 3? 1. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. 1. Sholat mardud itu adalah sholat sahun. Fawailul lil musallin, neraka wail itu buat orang yang suka sholat. Maka kata suami ibu yang tidak pernah sholat, halo, tuh yang masuk neraka teh kan yang sholat. Yang mending saya tuh ente. Padahal ayatnya masih dilanjutkan, fawailul lil musallin, neraka wail buat orang yang sholat. Yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. 1, sholat mardud teh sholat sahun. Apa itu sholat sahun? Alladzina hum yuraun, sholat yang ingin sedikit saja dilihat oleh orang lain. 2, sholat kusala. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, sholatnya orang munafik. Sholat kusala itu sholat yang males untuk sholat. Padahal kunci rezeki itu akan digampangkan kalau kita menunggu sholat, bukan ditunggu sholat. Apa bedanya? Kalau kita menunggu sholat, begitu adab, kita sudah standby di situ. Itu rezekinya digampangkan. Nggak percaya? Cobain. Bagaimana kalau sekarang orang yang ditunggu sholat, sholat udah mau pergi, kalau duhur misalnya, sampai jam berapa? Duhur sampai jam berapa? Ya sampai asar. Ya asarnya jam berapa? Ini mah sholat duhur itu udah deket ke asar, itu masuk kusala. Masuk kusala. 2. Yang ketiga, ini yang lebih ngeri, sholatnya di Baitullah, sholatnya di Mekah, tapi oleh Allah dianggap sholatnya itu hanya sekedar sendagurau. Itulah sholat yang ketiga, sholat muka'aw wa tasdiyah. Quran surat Al-Anfal. Di Quran surat Al-Anfal ada orang yang sholatnya di situ, sujudnya di situ, di mana? Di Mekah, di Baitullah, tapi oleh Allah nggak dianggap, itu dianggap main-main. Itu sholat mardud. Hati-hati, sholat kita jangan sampai ke situ. Pak Isa, kalau begitu ada sholat makbul? Ada 3 sholat makbul. Ini yang harus dikejar oleh ibu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu sholat makbul. Sholat yang khusyuk. Yang kedua, sholat yuhafidun. Yang ketiga, sholat daimun. Jangan kaget ya, 4 hari terus dikir ini, nanti ada air mata yang keluar. Itu air mata mahal. Itu tangisan ruhanimu, karena ruhanimu disingkapkan, hijab-hijab dosanya, baru keluar. Itu air mata yang akan menjadi saksi. Itulah detik-detik kita makrifat. Makrifat itu ruhani kita nyambung lagi kepada Allah. Kita sudah punya alat sambungannya itu. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilna biha jamil hajat wa tuqimna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighna biha aqsabaya min jamil khairat hayat wa ma'amat. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil islam wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fil tauhid wa sabbitna fil ma'rifah wa sabbitna fil qawli itulah ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.